Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K ya, baik itu di jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan maupun di tenaga teknis ya. Nah, untuk kesempatan kali teman-teman kita akan berbagi informasi ya. Ini ada link terbaru ya, ini untuk cara cek status Anda apakah Anda itu masuk atau tidak ya sebagai kategori atau calon pelamar ya pada seleksi P3K tahun 2022 ini nanti. Ya, ini tentunya nanti kita akan membahas bagaimana untuk mengecek untuk di jabatan guru ya, tenaga kesehatan maupun di teknis. Nanti untuk pengecekannya teman-teman ini bisa dicek secara online ya, dan tentunya teman-teman harus memastikan bahwa statusnya ya ini ya, seperti ini ya, terdaftar sebagai calon pelamar P3K. Nanti kita akan bahas bagaimana untuk cara melihatnya, dan nanti kita akan memberikan informasi terbarunya di seputar P3K. Oke, kita ingatkan dulu teman-teman, bagi kalian mungkin yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi ini ada yang terbaru ya, ada informasi terbaru untuk pengecekan link ya. Apakah Anda itu statusnya ini masuk apa tidak ya sebagai kategori atau sebagai calon pelamar untuk seleksi P3K tahun 2022 ini. Nah, yang pertama teman-teman kita bahas, ini ada informasi dari nakes ya, atau dari tenaga kesehatan, yang mana teman-teman hari ini ada informasi ya yang beredar terkait dengan tenaga nakes atau tenaga kesehatan ini untuk melakukan pengecekan datanya ya. Nah, ini untuk kegiatan atau untuk seleksi P3K tahun 2022. Nanti teman-teman bisa cek aja di laman resminya ya, di nakes.kemkes.go.id garing P3K 2022. Nanti selain untuk nakes, kita juga akan bahas untuk guru ya. Jadi nanti guru itu bagaimana untuk melihat datanya, apakah kita juga masuk ya sebagai calon pelamar untuk P3K. Yang pertama teman-teman kita bahas dulu untuk di nakes ya, untuk di tenaga kesehatan. Yang pertama silahkan kunjungi linknya. Yang kedua silahkan masukkan masukkan nicknya atau nomor induk kependudukan, berikutnya masukkan captanya. Nah, nanti kalau data yang benar ya, kalau data kalian memang masuk ya, nanti di sini akan muncul informasi seperti ini ya, nick ini sekian, ini adalah nick nakesnya ya, atau tenaga kesehatannya ini terdaftar sebagai calon pelamar P3K. Nah, tentu ini nanti tidak lepas ya dari aturan P3K berdasarkan dari keputusan Menpan RB terkait dengan pengadaan seleksi P3K untuk tenaga kesehatan. Nah, di sini segera lengkapi dokumen persyaratan calon pelamar P3K. Untuk info selengkapnya silahkan cek di FAQ. Nah, nanti teman-teman tentunya ada berkas-berkas, ada persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan untuk melamar di seleksi P3K untuk fungsional kesehatan. Oke, terus bagaimana jika tidak terdaftar? Nah, ini ya, bagaimana jika tidak terdaftar ketika dicek ya ternyata muncul seperti ini. Ya, nah ini nick ya belum terdaftar sebagai calon pelamar P3K. Nah, ini mungkin teman-teman tidak perlu galau, tidak perlu risau ya. Teman-teman harus meng-cross check datanya. Apakah kalian itu masuk kategori yang bisa mengikuti ya seleksi P3K untuk tenaga kesehatan. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam keputusan Menpan RB ini terkait dengan pengadaan mekanisme ya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk fungsional tenaga kesehatan ya, di sini dijelaskan di diktum ke-1 ya. Nah, di diktum ke-1 ini dijelaskan bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 ini terdiri dari 2 poin saja. Jadi ada A, ada B. Nah, teman-teman itu masuk di kategori yang mana? Oke. Yang pertama, teman-teman, di sini ada X tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan database pada Badan Kepegawaian Negara. Ya. Nomor 2 adalah tenaga kesehatan non aparatur sipil negara, jadi honorer yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK
Kementerian Kesehatan. Jadi untuk yang bisa melamar nantinya ya di dalam seleksi P3K kesehatan itu hanya 2 kategori ini. Nah, terus bagaimana Pak untuk yang di poin 1 ya? Untuk yang di poin 1 ini bagaimana cara mengeceknya? Nah, cara mengeceknya ya teman-teman itu bisa mengunjungi di laman ini ya. Nah, ini kalau teman-teman kemarin tentunya sudah melakukan pendataan ya, pendataan non ASN, kalian bisa melihat di dalam pengumumannya. Atau mungkin cara kedua ya, teman-teman bisa cek aja di sini ya. Nah, di setiap instansi itu tentunya sudah mengumumkan ya, ada data tenaga non ASN ya. Ini pasca sanggah uji publik tahap 2 atau mungkin yang sebelumnya, yang artinya sebelumnya yang masa prafinalisasi. Nah, di sini teman-teman kita kasih contoh misalkan di Kabupaten Jember ya. Di sini tenaga non ASN pasca sanggah di uji publik untuk pendataan tenaga non ASN. Nah, di sini ketika daftar namanya muncul, di sini ada namanya status ya. Nah, statusnya adalah non THK2. Non THK2 ini artinya bukan kategori 2. Jadi artinya dia itu bukan termasuk yang di poin 1 ini tadi. Nah, kalau di poin 1 ini adalah tenaga honorer kategori 2. Ya, jadi kalau yang non THK2 ini artinya dia bukan kategori 2. Nah, terus yang kategori 2 seperti apa ya? Seperti ini, THK2. Nah, kalau THK2 ini, kalau kita lihat teman-teman, memang untuk THK2 ini datanya semua sudah masuk di PKN. Nah, nanti teman-teman bisa cek di masing-masing instansinya apakah kalian masuk di THK2 ataupun di non THK2. Tentunya rekan-rekan semua sudah paham ya, kalian nanti masuknya di THK2 atau tidak. Tentunya sebagai informasi bahwa tenaga honorer kategori 2 itu adalah yang diangkat sebelum 31 Desember 2005 ya teman-teman ya. Jadi yang sudah mengabdi 1 tahun ketika 31 Desember 2005 ya, itu masuk di tenaga honorer kategori 2. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan. Nah, tentu yang di poin B, tenaga kesehatan non-aparatur negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDMK Kementerian Kesehatan. Nah, ini tentunya teman-teman yang di tenaga nakes ya, ini mungkin ada yang paham, ada yang tidak. Tapi tentunya nanti untuk adminnya atau pengelola ini tentunya paham ya, bahwa tentunya akan mereka sudah masuk di dalam SISDMK atau belum ya. SISDMK itu adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Nanti teman-teman bisa dicek ya. Tapi perlu diingat ya bahwa yang sudah masuk di SISDMK, ya ini datanya itu di cut off ya atau ditarik ya, itu per ini ya 1 April. Jadi tenaga kesehatan non ASN yang terdaftar di SISDMK cut off 1 April 2022. Jadi yang di atas 1 April tentunya tidak bisa. Jadi kalau diinformasikan siapa saja yang dapat mengikuti mendaftar seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan, yaitu adalah ex honorer kategori 2 dan juga tenaga kesehatan non ASN yang terdaftar di SISDMK sampai dengan tanggal 1 April 2022. Jadi yang misalkan masuk di 2 April ya tentu datanya tidak bisa masuk ya, karena cut off-nya adalah 1 April. Jadi kalau misalkan dicek nantinya di sini ya, mungkin bisa saja kalian mungkin tidak memenuhi ya, jadi tidak memenuhi di 2 persyaratan ini tadi ya, di 2 persyaratan yaitu untuk poin A dan poin B. Ya, paham teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa di cross check-kan ya, bisa koordinasi mungkin dengan adminnya untuk dicekkan apakah sudah masuk datanya di SISDMK ya. Oke, yang kedua mungkin ada yang pertanyaan bagaimana untuk melihat yang P3K guru ya, untuk yang akan mengikuti di seleksi jabatan fungsional untuk guru ya. Nah, kalau untuk guru, nah ini teman-teman sudah banyak sekali yang paham ya. Kalau guru tentu kita akan cek dulu ya. Untuk guru itu ada peraturan dari Menpan RB ya, nomor 20 tahun 2022, ini tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, di sini teman-teman dijelaskan ya, di dalam bab 2 kategori dan persyaratan pelamar. Di sini dijelaskan di dalam pasal 4 ya, bahwa pelamar yang dapat mengikuti untuk seleksi P3K guru ya di tahun 2022 ini terdiri dari 2 kategori ya, yaitu adalah pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Nah, tentunya yang kita cek nanti hanya di pelamar umum teman-teman ya, pelamar umum. Karena untuk pelamar prioritas ini tentu dia sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2021, jadi tentu datanya sudah masuk. Tapi nanti kita akan fokus di pelamar umum ya. Nah, pelamar umum nanti ada 2 kategori ya. Nah, ini dijelaskan ya di dalam Kemendikbudristek ya, nomor 349/P 2022 tentang Juknis ya, pengadaan P3K guru 2022. Nanti teman-teman bisa cek aja di channel kita ya, Mas Tio KDR. Di sana ada aturan-aturan terkait dengan P3K. Atau mungkin teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya ya. Di video kita sebelumnya
Nah, di video kita sebelumnya, nah ini kita sudah membahas ya. Ini ada 13 aturan atau juknis terkait dengan P3K ya. Oke, kita fokus di untuk pelamar umum ya. Nah, untuk pelamar umum ini memang terbagi menjadi 2 kategori ya. Nah, 2 kategori itu apa saja ya? 2 kategori itu, yang pertama ini adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek, dan yang kedua ini adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, paham ya? Ini yang bisa melamar. Tapi untuk yang prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 ini tentu semua datanya sudah masuk di BKN maupun sudah masuk di Dapodik ya, karena memang teman-teman ini tentunya sudah mengikuti P3K di 2021 ataupun mereka belum mengikuti tapi datanya sudah masuk ya. Oke, kita fokus di pelamar umum. Kita bahas dulu untuk yang poin 1 ya. Jadi untuk lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek, ini bagaimana cara mengeceknya. Nah, ini kalau kita melihat di tahun kemarin teman-teman ya, di tahun 2021 nanti akan ada link cek data PPG. Ini teman-teman harus melakukan konfirmasi ya, melakukan konfirmasi, verifikasi dan validasi. Yang mana nanti di sini ya teman-teman, nanti di sini ada verifikasi data PPG. Nah, ini untuk memverifikasi data PPG prajabatan bagi calon guru yang belum masuk dalam data Dapodik ya, karena PPG ya ini untuk teman-teman yang prajabatan. Kalau yang dalam jabatan tentunya mereka sudah mengajar di sekolah ya, baru PPG. Tetapi ya kalau yang belum mengajar ya, jadi masuknya di prajabatan ya, di prajabatan. Nah, tentunya prajabatan belum masuk Dapodik, maka ada verifikasi untuk data PPG. Nanti akan muncul data seperti ini: nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, nomor sertifikat, SK kelulusan, nomor belangko, validasi NIK dan seterusnya ya. Nanti apabila data sudah benar tinggal klik update NIK. Tetapi ini untuk tahun 2021, nanti untuk yang tahun 2022 atau tahun ini nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Paham ya? Oke, sekarang kita fokus yang di poin 2 ya, untuk pelamar 2 atau pelamar umum. Untuk yang di nomor 2 itu ada pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, pelamar yang terdaftar di Dapodik, nah ini cara lihatnya bagaimana? Ini gampang sekali ya. Tentunya Bapak Ibu guru sudah paham ya bagaimana cara ngeceknya. Nah, kalau saya biasanya ada 2 cara ya. Bisa melalui PTK Datadik ya. Nah, ini melalui PTK Datadik atau bisa melalui Info GTK. Ya, atau lagi mungkin cara yang ketiga, teman-teman bisa langsung cek di aplikasi Dapodik ya. Nah, ini kita pakai cara yang pertama ya. Kita pakai cara ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Tentunya teman-teman harus memasukkan username dan password. Kalian bisa minta ya di operator Dapodik di sekolah ya. Silakan dimasukkan, nanti setelah itu akan muncul ya, setelah login di sini ada beranda ya. Silakan klik ya di bagian biodata ya. Nah, nanti silakan cek teman-teman di bagian ini ya, identitas. Tentunya pastikan bahwa data kalian itu sudah benar. Cek di bagian identitas, pastikan bahwa data kalian sudah benar. Terus yang berikutnya, ini ditarik ke bawah. Nanti yang kedua, kalian juga bisa masuk Info GTK melalui PTK Datadik ya. Itu sama saja. Nah, terus berikutnya setelah data dicek, yang kalian perlu cek kedua itu adalah di bagian pendidikan ya. Pendidikan ini sangat penting karena ini untuk melihat ya kalian itu pendidikannya apa. Karena nanti ada hubungannya dengan verbal ijazah, ada hubungan dengan verbal ijazah dan kualifikasi pendidikan. Pastikan bahwa jenjangnya untuk yang punya S1, S1, SD, SMA, SMP semua pendidikannya silahkan dimasukkan. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya status kepegawaian itu juga perlu dicek apakah sudah betul ya sebagai tenaga honor atau mungkin sebagai guru ya, dan seterusnya. Terus yang paling penting itu adalah di bagian SK pengangkatan ya, karena teman-teman itu diangkat tahun berapa lah, ini bisa dilihat ya, misalkan ini 2013, 2014 dan seterusnya. Ini karena ini adalah SK pengangkatan awal kalian sebagai GTT ataupun PTT. Paham ya? Nah, terus sekarang kita akan cek ya. Jadi mengecek ya Info GTK itu melalui PTK Datadik ya. Nah, ya perlu diketahui bahwa PTK Datadik ini adalah hasil inputan data dari Dapodik. Ya, dari hasil inputan data dari Dapodik. Nah, kalau semua sudah dicek, teman-teman bisa kembali ke biodata, masuk di identitas ya. Nah, di sini ditarik di bawah, di sini ada Info GTK. Kalian bisa klik buka Info GTK. Nah, berikutnya di sini akan langsung muncul ya, dia akan ke bypass ya, dia dan di bypass langsung masuk di laman info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, ini artinya kalau teman-teman sudah ada di sini ya, teman-teman bisa dipastikan ya, artinya bahwa data kalian itu sudah masuk di Dapodik atau data pokok pendidikan. Kalau teman-teman nggak mau lewat PTK Datadik, teman-teman bisa langsung melalui laman Info GTK, tidak masalah ya.
ketik aja info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, berikutnya teman-teman silahkan login ya langsung ke GTK. Nah, setelah itu teman-teman tentunya username dan password silahkan minta ke operator Dapodik di masing-masing sekolah. Nah, nanti di sini juga akan sama ya. Setelah login maka di sini tampilannya juga akan sama. Nah, ini terkait dengan update data ya. Nah, pastikan nanti di sini juga ada status kepegawaian harus kalian cek. Kalau misalkan kalian guru ya, tentunya jumlah jam mengajarnya pastikan sudah tampil ya, jamnya mengajar itu berapa. Ya kalau tidak mengajar tentunya tidak ada jam mengajarnya. Terus yang paling penting pastikan kalian sudah melakukan status verbal ijazah untuk S1 atau D4-nya. Ini bahwa kalian sudah status verbalnya adalah selesai. Jadi sudah kalian lakukan verbal ijazah. Paham ya? Ini baik guru maupun TU ya, jadi GTT maupun PTT yang memiliki ijazah S1 ya silahkan di verbal ijazah S1-nya di info GTK. Paham teman-teman ya? Terus untuk berikutnya ya teman-teman bisa cek ya, jika guru ya jumlah jam mengajarnya berapa. Jika punya NUPTK bisa dicek NUPTK datanya ya. Terus yang terakhir ini teman-teman kalau tidak mau ribet ya, artinya teman-teman sudah pasrah saja di operator Dapodik, teman-teman bisa langsung cek ya. Ada namanya aplikasi Dapodik atau data pokok pendidikan ya. Nah, teman-teman bisa langsung koordinasi aja dengan operator Dapodiknya di sekolah, langsung saja cek aja ya data kalian di Dapodik ya. Nah, nanti tentunya ya di aplikasi Dapodik sekolah ya tentunya nanti akan dicekkan ya. Di sini ada namanya GTK ya. Tadi GTK nanti terdiri dari dua unsur ya. Ada guru, ada teknik. Teman-teman langsung nanti bisa dicek aja namanya siapa ya. Di sini ada nama. Nah, di sini tentunya di sini namanya sudah terdaftar. Ya, jadi sangat mudah. Jadi bagi kalian yang sudah masuk di Dapodik, masuk di info GTK ataupun di PTK Datadik, tentunya itu datanya sama ya. Artinya kalian sudah masuk di dalam database data pokok pendidikan yang ada di Kemendikbudristek. Oke teman-teman ya, itu tuh cara melihat terkait dengan apakah kalian nanti masuk di dalam status sebagai calon pelamar untuk seleksi P3K tahun 2020 atau tidak ya. Dan semoga tidak ada perubahan jadwal sehingga nanti teman-teman bisa segera mengikuti untuk seleksi P3K tahun 2022 ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.